Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elika Maya Masila. Saya berasal dari SMA Negeri 12 Pontianak. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang harus dilakukan guru adalah guru harus berpihak kepada murid, sehingga sebagai guru kita harus bisa menuntun murid sesuai dengan kemampuan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian, guru harus memahami karakter murid dan guru juga harus memahami tujuan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan budi pekerti yang luhur. Apakah ada yang masih ingat terhadap semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik? Yang pertama, Ingarso Sumtulodo, yang berarti guru harus memberi contoh dan menjadi panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, di mana yang berarti guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, di mana artinya adalah guru harus memberi dorongan, motivasi, dan arahan kepada anak atau peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak kepada murid berarti melakukan suatu proses pembelajaran dengan sistem merdeka dalam belajar, kreatif dan inovatif, serta menyesuaikan perkembangan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, pada saat ini masih banyak para pendidik yang salah dalam melakukan proses pengajaran. Para pendidik melakukan proses pengajaran dengan sistem teacher center atau para pendidik berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan para murid tidak bebas dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berikut ini ada beberapa program yang dilakukan di SMA Negeri 12 dalam menerapkan konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pelaksanaan program ekstrakurikuler, di mana program ekstrakurikuler diadakan agar mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Yang kedua, kegiatan literasi, di mana kegiatan ini diadakan agar meningkatkan minat membaca bagi para peserta didik. Kemudian, melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran yang bervariatif, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar peserta didik senang dalam melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini dimaksudkan agar para peserta didik memiliki nilai karakter yang baik bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tetap ada tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi para peserta didik dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian, kemampuan guru yang masih belum bisa memahami pendidikan yang berpihak kepada murid. Namun, ada solusi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi tersebut. Yang pertama adalah dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar siswa bisa lebih menyenangi atau lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua adalah para pendidik sering mengikuti seminar atau pelatihan mengenai pendidikan yang berpihak pada murid agar para pendidik lebih memahami bagaimana konsep pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya ini penjabaran saya mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Mohon kritik dan sarannya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.